nampaknya pemberian abolisi dan amnesti terhadap Tom Limbong maupun Hasto Kristianto itu masih menyisakan keraguan atau kesangsian atau bahkan kecurigaan ya di kalangan eh, bukan supporternya former presiden yang tetap memasang mode curiga ya dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo karena uh, mereka berdalih bahwa peristiwa-peristiwa sebelumnya yang itu sepertinya belum ada niatan untuk disconnect dengan former presiden itu dianggap bahwa Mr. Prabowo masih dalam bayang-bayang former presiden. Nah, kecurigaan itu kemudian memunculkan spekulasi bahwa ada satu yang lebih besar yang ingin istilahnya ditutupi atau di cover atau apalah bahasa politiknya yang ingin ditutupi dari pemberian abolisi ini ya. Nah, tentu kecurigaan semacam itu tidak lepas dari budaya politik kita yang memang ya dalam kurun waktu yang lama tidak didesain atau para pengambil kebijakan atau pejabat publik itu membiarkan politik itu ya seperti kalau dalam bahasa Jawanya selintat selintut gitu ya, tidak terbuka, tidak transparan, sehingga ketika ada satu kebijakan yang itu bisa diduga atau dikaitkan dengan peristiwa yang lain, maka masyarakat juga berspekulasi ini ada kaitannya atau tidak. Nah, itu ya ya sah-sah saja orang yang atau masyarakat yang curiga dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo. Meskipun kalau saya itu cenderung meningkat kepercayaan saya kepada Mr. Prabowo dengan apa yang dilakukan pemberian abolisi kepada Tom Limbong ya. Apalagi kalau misalnya basis argumentasi saya itu saya dasarkan pada satu, memang Mr. Prabowo membutuhkan soliditas di kalangan internal dan itu kekuatan politik itu ada di kalau ini untuk sekedar mengelompokkan ya, bukan mengkotak-kotak, tapi bahwa ada masyarakat yang basis ideologinya, saya tetap menggunakan tanda kutip, basis ideologinya itu nasionalis maupun kekuatan Islam. Nah, itu disimbolkan oleh nasionalis itu disimbolkan oleh Ibu Megawati, sementara basis atau simbol Islam itu dialamatkan kepada Anies, di mana Tom Limbong ini seperti diketahui sebagai backbone dari tim sukses Anies ya, sehingga Mr. Prabowo butuh konsolidasi dari kedua belah pihak itu karena butuh solid di dalam negeri. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar profil internasional Indonesia itu bisa segera dikerek ke atas gitu ya. Dan kalau tidak salah bulan depan itu Mr. Prabowo juga akan berpidato di PBB, sehingga kalau ada masalah dalam negeri yang itu menyulitkan Mr. Prabowo untuk memberikan explanation to international society, itu tentu Mr. Prabowo akan belibet sendiri nantinya ya. Ini apa namanya, basis argumentasi saya. Meskipun kalau bagi kalangan yang meragukan itu, ini jangan-jangan untuk
uh, bertransaksi dengan kasus ijazah misalnya ya, sehingga nanti ketika ijazah itu kasus ijazah itu Mr. Presiden mengeluarkan abolisi, maka ijazah itu tetap akan menjadi misteri yang tidak terungkap gitu ya. Cuma dalam hal ini kalau misalnya jalan pikirannya semacam itu Mr. Prabowo, seperti yang diragukan oleh banyak orang, itu sangat berisiko karena bagaimanapun melalui forum FDI, forum diaspora Indonesia itu juga tidak tinggal diam, mereka menyebarkan ke 25 negara terkait dengan isu ijazah ini, dan Mr. Prabowo tidak boleh main-main. Ini menurut mereka ya. Jadi untuk hal yang sepele itu Mr. Presiden harus istilahnya pro justisia, harus tidak ada yang disembunyikan. Apakah Mr. Prabowo akan berhadapan dengan international opinion? Kita tarik sedikit ke belakang tahun 2024 atau akhir 2023, saya lupa ya, di mana our former president itu menjadi kandidat the most corrupt of the leader, begitulah kira-kira ya. Itu menduduki ranking kedua dari OCCRP ya, Organization for Corruption and Criminal Project Report itu ya. Itu mata internasional seperti itu, dan itu tidak bisa dilawan hanya dengan membentuk opini internasional, tidak bisa. Maka jalan satu-satunya ya Mr. Prabowo harus open management, taruhlah begitu ya, untuk kasus-kasus yang itu dekat-dekat dengan human right, dekat-dekat dengan hak politik warga untuk berdemokrasi secara sehat. Itu Mr. Prabowo tidak bisa tawar-menawar dengan dunia internasional kalau Mr. Prabowo ingin tidak teralienasi dalam tata pergaulan internasional. Maka berdasarkan itu saya cenderung menduga bahwa Mr. Prabowo sedang melakukan part of his taktik ya, meskipun belibet, tapi ya itu yang harus ditempuh ketika peta politik Indonesia itu ya tidak terbuka sebagaimana negara-negara yang demokrasinya sudah maju. Yaitu apakah yang benar dugaan saya? Ya saya meyakini seperti itu, tetapi dalam wacana publik yang berbasis pada nalar yang jernih, mestinya ketika saya misalnya meyakini bahwa apa yang saya duga benar, itu tetap saya harus menyelipkan peluang bahwa dugaan saya bisa salah dan dugaan mereka yang benar. Mestinya itu juga berlaku di sebaliknya, ketika mereka meyakini atau meragukan apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo itu hanya sebagai satu taktik politik untuk menutupi kasus yang lebih besar, yang dalam hal ini adalah ijazah, maka keyakinan mereka itu harus diselipkan satu peluang bahwa dugaan mereka salah. Nah, kalau sudah demikian, dari manapun kita berada pada dugaan masing-masing, itu it's no problem. Buktinya ya nanti ya, sehingga enak kita dalam ya berdiskursus tentang politik, dan itu tidak perlu dengan emosi atau pokoknya yang saya yakini benar begitu ya, yang mereka yakini salah. Enggak. Dalam
masyarakat yang sudah dewasa dalam berpikir, bertindak, kemudian menilai, itu tentu seyakin-yakinnya saya tetap memberikan peluang bahwa ada kemungkinan keyakinan saya salah, keyakinan atau dugaan saya terhadap Mr. Prabowo salah. Demikian pula sebaliknya, seyakin-yakin mereka terhadap apa yang dilakukan Mr. Prabowo itu hanya taktik untuk menutupi sesuatu yang lebih besar, itu ada peluang bahwa keyakinan mereka salah. Kalau keyakinan mereka salah, berarti dugaan saya yang betul, gitu ya. Dan itu tinggal dibulak balik saja, it's no problem. Salam konstitusi.